besok ada pemilu, kamu nyoblos nggak? Dan kalau iya, kamu tahu beneran nggak kenapa kamu milih calon itu? Atau jujur aja, kamu pernah ngerasa Pak politik itu ribet kan, bosen, dan kayaknya nggak ada hubungannya sama hidup kamu? Kalau pernah, berarti kamu adalah bukti nyata dari masalah yang dibahas di jurnal yang aku review hari ini. Halo, aku Ruina Ahmada dari Ilmu Ekonomi A Universitas Negeri Medan, dan ini critical journal reviewku untuk mata kuliah Pendidikan Keluarga Negara. Jurnal yang aku bahas berjudul Citizenship Education for Contemporary Democracy Challenge and Gap in 6 Europe Countries. Terbit di Desember 2025, terindeks Scopus, jadi kredibilitasnya udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, jurnal ini lahir dari kekhawatiran nyata demokrasi di Eropa lagi tertekan dari banyak arah sekaligus. Polarisasi politik makin tajam, hoax dan disinformasi meledak, anak muda makin apatis. Solusi yang ditawarkan bukan undang-undang baru, tapi pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik. Mereka meneliti 6 negara sekaligus, Estonia, Finlandia, Irlandia, Jerman, Spanyol, dan Polandia. Ini bagian paling penting dari jurnal ini. Para peneliti mengenalin kerangka bernama Responsible Democratic Competencies atau RDS, 4 kemampuan wajib warga di era sekarang. Yang pertama, partisipasi and solidarity. Nggak cukup tahu, harus ikut terlibat, bukan cuma jadi penonton demokrasi. Yang kedua, deliberation. Kemampuan diskusi yang sehat, bisa dengerin orang lain, bahkan yang beda pendapat sama kita. Yang ketiga, judgment. Berpikir kritis, bisa bedain mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang hoax. Yang keempat, democratic resilience. Nggak gampang goyah, tetap pegang nilai demokrasi walau situasi lagi kacau. 4 kompetensi ini jadi tolak ukur untuk menilai kondisi pendidikan kewarganegaraan di ke-6 negara. Setiap negara punya karakter sendiri. Seru banget kan? Estonia, kurikulum bagus, tapi pelatihan guru belum memadai. Partisipasi siswa di bawah rata-rata. Finlandia, si bintang kelas. Demokrasi terintegrasi di semua pelajaran, paling holistik dan maju. Polandia, gurunya kreatif, pakai simulasi dan games, tapi terhambat keterbatasan anggaran. Jerman, tanpa kurikulum nasional, tiap negara bagian beda aturan. Guru berjuang hadapi hoax dan konflik di kelas. Irlandia, paling aktif dan partisipasi. Living Labs-nya paling hidup, melibatkan banyak pihak. Spanyol, baru reformasi besar, pakai problem based learning, tapi guru belum cukup siap. Nah, sebagai CGR, aku harus jujur, apa yang bagus dan apa yang masih kurang. Yang bikin aku kagum, metodologinya tuh inovatif. Mereka terjun langsung lewat Living Labs, wawancara, dan FGD, kerangka RDS-nya original, dan bisa langsung dipakai sebagai panduan nyata. Dan data 2023 sampai 2024 bikin jurnal ini sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang. Yang perlu dikritisi, jurnal ini tuh Eurosentris. Semua negara yang diteliti adalah demokrasi liberal Eropa. Apakah kerangka RDS bisa langsung diterapkan di Indonesia? Itu belum dijawab. Yang lebih ironis, suara siswa itu hampir tidak terdengar dalam temuan. Padahal mereka lah subjek utama pendidikan kewarganegaraan ini. Balik ke pertanyaan di awal, kamu nyoblos nggak? Dan tahu kenapa? Setelah baca jurnal ini, aku sadar kalau kita nggak bisa jawab itu dengan yakin. Mungkin memang sistem pendidikan kita belum cukup mempersiapkan kita. Dan itu bukan salah kita sepenuhnya. Indonesia menghadapi tantangan yang sama, polarisasi, hoax, anak muda yang apatis. 3 pelajaran penting dari jurnal ini buat kita. Yang pertama, PKN nggak boleh cuma hafalan, harus jadi pengalaman nyata. Yang kedua, literasi digital harus diajarkan sejak SD. Yang ketiga, kita butuh resiliensi demokratis, nggak goyah saat ada provokasi. Tentu kita nggak bisa copy-paste sistem Eropa begitu saja. Kita punya Pancasila dan konteks budaya yang unik, tapi inspirasinya bisa kita ambil.